dalam oral cavity atau rongga mulut itu terjadi dua fisiologi pencernaan. Yang pertama secara mekanik. Secara mekanik ini terjadi proses pengunyahan ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa pengunyahan itu memiliki berbagai macam fungsi. Jadi akan merubah makanan yang tadinya berukuran besar menjadi berukuran kecil. Lalu yang kedua ada proses kimiawi. Nah, proses kimiawi ini dibantu dengan adanya enzim. Ya, ada enzim amilase, ada lipase, ada protease. Fisiologis yang terjadi, jadi di dalam mulut itu akan dirubah makromolekul menjadi mikromolekul. Ya, baik secara kimiawi atau secara mekanik tadi. Polisakarida ini harus berubah menjadi monosakarida. Lemak harus berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Protein harus berubah menjadi asam amino. Nah, kalau sudah dalam bentuk monosakarida, asam lemak dan gliserol serta asam amino, nah ini baru bisa diserap oleh lumen ya. Dan baru bisa diikat oleh darah untuk dia beredar sampai pada sel targetnya ya. Jadi baru bisa digunakan oleh sel itu ketika sudah dalam bentuk molekul yang sederhana seperti ini. Kemudian bagaimana proses menelan? Makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini nanti akan terjadi pencampuran enzim-enzim, kemudian tadi ya gerakan mengunyah, sehingga makanan yang tadinya dalam wujud yang kasar, sampailah dia di mulut, dia akan berubah menjadi bolus, ya, jadi gumpalan makanan. Nah, bolus ini nantinya dia akan didorong oleh lidah ke belakang mulut dan menuju faring. Ya, tekanan dari bolus ini akan merangsang reseptor-reseptor tekan faring yang dia akan mengirim impuls aferen ke pusat menelan yang terletak di medula batang otak, ya, medula oblongata. Nah, pusat menelan kemudian secara refleks dia akan mengaktifkan otot-otot yang terlibat di dalam proses menelan. Tentunya dalam urutan yang sesuai ya. Sebenarnya menelan ini dia adalah refleks yang paling rumit di dalam tubuh kita. Karena pada proses menelan ini akan terjadi pengaktifan berbagai respon yang sangat terkoordinasi dalam suatu pola. Ya. Jadi dia akan tuntas atau dia akan gagal dalam suatu periode. Ya. Karena menelan ini dimulai secara volunter, tapi sekali dimulai maka gerakan ini tidak bisa dihentikan. Setelah makanan siap untuk ditelan, sudah didorong oleh lidah ya. Kemudian bolus itu dia akan berpindah dari mulut melalui faring untuk bisa masuk ke esofagus. Nah, ketika lidah mendorong bolus ke faring, bolus makanan harus diarahkan ke dalam esofagus dan dicegah untuk masuk ke dalam saluran nafas seperti saluran hidung dan trakea. Ya, semuanya ini diatur oleh aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi. Jadi ketika makan, seorang individu itu tidak akan berusaha untuk bernafas ketika saluran nafasnya tertutup sementara. Karena pusat menelan secara sementara dia akan menghambat proses respirasi yang berdekatan. Ya, bisa kita lihat ini saluran respirasi akan ditutup sementara ya. Ketika uvula terangkat dan menekan bagian belakang tenggorok, menutup saluran hidung dari faring sehingga makanan tidak akan masuk ke hidung. Setelah tertutup semua saluran cerna, posisi lidah dia akan menekan langit-langit keras, ya, palatum durum, menjaga agar makanan tidak masuk kembali ke mulut sewaktu kita menelan ya. Ini makanan dicegah supaya tidak masuk ke dalam trakea. Ya, nah, yang menutup itu
pintu masuk ke dalam trakea ini adalah glotis. Setelah glotis ini tertutup, saluran respirasi semua tertutup, baru makanan dia akan didorong masuk ke esofagus. Ketika ada makanan, sphincter pada esofagus, upper esophageal sphincter, ini pintu masuknya, dia akan terbuka, lalu makanan akan masuk. Setelah makanan masuk, dengan segera pintu-pintu respirasi akan dibuka. Pintu respirasi akan dibuka supaya kita juga tidak kekurangan oksigen, ya. Pintu-pintu respirasi akan segera dibuka. Nah, kalau pintu respirasi sudah dibuka, kita sudah bernafas normal, baru upper esophageal sphincter ini akan tertutup. Ya, jadi memang suatu proses yang sangat rumit ya menelan ini. Ya, ini adalah ringkasannya, tahap-tahapannya. Bagaimana ketika makanan itu didorong oleh lidah, kemudian sampailah dia pada esofagus. Oke, jadi esofagus itu merupakan saluran yang panjang, ya. Dia hanya punya fungsi sebagai tempat lewat saja. Tempat lewat makanan menuju ke gaster. Ya, ini adalah gaster kita atau lambung kita, ya. Dia adalah organ yang paling terkenal, ya, karena sering sekali masuk TV. Nah, gaster ini rongga seperti kantong, ya, bentuknya seperti huruf J, ya. Dia terletak di antara esofagus dan usus halus. Gaster ini punya fungsi untuk menyimpan makanan sementara, ya, produksi kimus, digesti protein, produksi mukus, produksi faktor intrinsik, ya, ada glikoprotein yang disekresi sel parietal, dan absorpsi nutrien. Namun di lambung ini juga terjadi penyerapan air, elektrolit, dan obat-obatan tertentu seperti aspirin. Kemudian terjadi penyerapan alkohol juga, ya, di sini. Oke, jadi gaster kita itu punya 3 regio fundus, regio body, dan regio antrum. Jadi ada 3 regio. Bagian fundus ini adalah bagian lambung yang terletak di atas lubang esofagus. Lalu bagian tengah atau bagian body atau korpus, ya. Di sini ada menghasilkan sekresi mukus, pepsinogen, dan HCl. Lalu di bagian yang bawah ini adalah bagian antrum. Bagian antrum mensekresi mukus, pepsinogen, dan gastrin. Ya, di sini nanti akan terjadi kontraksi otot. Oke, lalu pintu keluar dari lambung ini namanya adalah pyloric sphincter. Bagaimana ketika makanan masuk? Makanan masuk, dia akan membuka lower esophageal sphincter, pintu masuk ke lambung. Nah, di sini nanti akan terjadi proses pencampuran dengan HCl, pepsinogen, dan gastrin, ya. Lalu sedikit demi sedikit makanan itu akan disalurkan ke duodenum. Ya, jadi pyloric sphincternya tadi membuka, kemudian sedikit makanan yang akan masuk ke duodenum, sisanya dia akan kembalikan dulu ke lambung, disimpan sementara sampai duodenum ini nanti kosong, baru akan terjadi proses pengiriman makanan lagi ke duodenum. Jadi prosesnya begitu terus sampai lambung kita itu kosong. Bagaimana mekanisme pengosongan lambung? Ya.
Pengosongan lambung ini pada umumnya akan dikontrol oleh faktor di duodenum, ya, di usus halus. Jadi di lambung itu tadi, kalau di gambar yang slide sebelumnya, di lambung ini akan terjadi proses pencampuran, ya. Selain proses pengosongan juga terjadi proses pencampuran. Tahapannya, yang pertama akan terjadi kontraksi peristaltik, dimulai di fundus, ya, di bagian atas, dan dia akan menyapu turun menuju ke pyloric sphincter. Kontraksi ini menjadi lebih kuat sewaktu makanan itu mencapai antrum. Yang antrum ini punya otot yang tebal. Kemudian akan terjadi kontraksi peristaltik antrum yang kuat, nanti akan mendorong kimus untuk maju, ya. Jadi makanan tadi bolus kalau sudah sampai ke lambung, dia akan dicampur oleh berbagai macam cairan yang dihasilkan oleh lambung tadi, sehingga makanan bolus tadi dia akan berubah namanya menjadi kimus. Proses selanjutnya, sebagian kecil dari kimus nanti akan terdorong melewati sphincter yang sedikit terbuka ke dalam duodenum. Kemudian semakin kuat kontraksi antrum, semakin banyak pula kimus yang masuk ke duodenum pada setiap gelombang kontraksi. Nah, ketika kontraksi peristaltik mencapai pada sphincter pylorus, sphincter akan menutup erat dan proses pengosongan terhenti. Nah, ketika kimus yang sedang terdorong maju menumbuk sphincter yang tertutup, kimus ini nanti akan terpantul balik ke antrum. Kimus akan mengalami pencampuran sewaktu mendorong maju dan terpantul mundur kembali ke antrum pada setiap kontraksi dari peristaltik. Ya, ini adalah sebuah proses yang kita sebut sebagai retropulsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju pengosongan lambung. Faktor utama di lambung yang mempengaruhi kekuatan kontraksi itu adalah jumlah kimus yang ada di lambung. Selain itu, pergangan dari lambung ini juga memicu peningkatan mortalitas di lambung melalui efek langsung pergangan pada otot-otot polos, sehingga melalui keterlibatan plexus intrinsik, sarcopagus, hormon lambung gastrin, ya, sehingga pengosongan lambung ini dia juga akan dipicu. Sebelum kita bahas tentang duodenum, kita akan bahas dulu tentang suatu organ yang namanya pankreas. Pankreas itu terletak di belakang dan di bawah gaster, dan dia juga terletak pada lengkung, di atas lengkung pertama dari duodenum. Pankreas ini merupakan kelenjar campuran, ya. Dia mengandung jaringan eksokrin dan jaringan endokrin. Bagian endokrin ini lebih kecil, dia terdiri dari pulau-pulau jaringan yang terisolasi yang kita sebut dengan pulau Langerhans, yang dia tersebar di seluruh pankreas. Hormon yang terpenting yang disekresikan oleh sel pulau Langerhans ini adalah hormon insulin dan glukagon. Kemudian pada bagian eksokrin, sel-sel eksokrin, ini terdiri dari kelompok-kelompok sel sekretorik yang mirip seperti anggur. Dia membentuk kantong-kantong yang kita kenal sebagai asinus. Teman-teman bisa lihat kantongnya seperti ini, kantong asinus. Nah, kantong-kantong ini berhubungan dengan duktus yang akhirnya akan bermuara pada duodenum. Sel eksokrin akan mensekresi enzim-enzim pencernaan dan larutan berair yang mengandung ion bikarbonat berkonsentrasi tinggi. Ya, itu pankreas, ya. Kemudian bagian yang namanya hepar atau hati. Hati kita itu memiliki dua lobus. Ini bisa kita lihat dua lobus, dan dia letaknya ada di kuadran kanan atas. Ya.
Hati ini merupakan organ metabolik yang terbesar dan terpenting di tubuh. Dia dipandang sebagai pabrik biokimia ya, yang utama di dalam tubuh kita. Peranannya dari hati ini adalah sekresi garam empedu, yang mana garam empedu ini punya fungsi untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ya, selain itu, hati juga memiliki berbagai fungsi. Ya. Fungsi yang pertama adalah untuk metabolisme karbohidrat, seperti glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenolisis. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ada metabolisme protein. Ya, dia akan membentuk protein plasma, termasuk protein yang dibutuhkan untuk pembekuan darah, mengangkut hormon steroid dan tiroid, serta kolesterol dalam darah, dan angiotensin yang penting dalam sistem renin, angiotensin, aldosteron ya, yang dia akan mengonservasi garam. Lalu punya fungsi juga untuk metabolisme lipid, detoksifikasi atau menguraikan zat sisa tubuh dan hormon serta obat-obatan serta senyawa-senyawa asing yang lainnya. Dia juga mensekresi dan mensintesis empedu, lalu juga mengaktifasi vitamin D. Ya, tentunya kerja dari pengaktifan vitamin D ini dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Organ selanjutnya adalah kelenjar empedu. Kelenjar empedu tadi bersama hati dia akan menghasilkan garam empedu, yang mana garam empedu ini dia adalah turunan kolesterol. Dia akan secara aktif disekresikan ke dalam empedu yang akhirnya masuk ke duodenum bersama dengan konstituen empedu yang lainnya ya. Garam empedu ini punya fungsi untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak ya. Sebagian garam empedu didaur ulang antara hati dan usus halus melalui suatu sirkulasi yang namanya adalah sirkulasi enterohepatik ya. Ini namanya sirkulasi enterohepatik. Nah, setelah ikut serta dalam pencernaan dan penyerapan lemak, sebagian besar garam empedu akan direabsorpsi oleh transport aktif di ileum terminal dan akan dikembalikan melalui vena porta hepatica ke hati, yang kembali menyekresikan ke dalam empedu. Nah, bilirubin itu adalah produk sisa yang diekskresikan ke dalam empedu. Ya, jadi cairan atau pigmen kuning ya, bilirubin ini, yang dia menyebabkan empedu kita itu warnanya menjadi kuning. Nah, kalau bilirubin ini dibentuk terlalu cepat daripada laju ekskresinya, nanti bilirubin ini dia akan menumpuk di tubuh dan menyebabkan suatu penyakit, suatu tanda yang kita sebut dengan ikterus ya. Biasanya pasien-pasien dengan ikterus itu dia akan tampak kekuningan. Ya, paling mudah itu dilihat pada bagian sklera mata. Organ selanjutnya adalah small intestine atau usus halus. Usus halus itu adalah tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan berlangsung. Usus halus ini dia terletak bergelung di dalam rongga abdomen, terbentang antara lambung sampai usus besar. Ya, walaupun dia bergelung tapi dia tidak akan kusut. Usus halus ini memiliki atau dibagi menjadi 3 segmen: duodenum, jejunum, dan ileum. Ya. Kalau kita lihat struktur histologisnya, usus halus itu seperti ini. Jadi banyak sekali atau dia strukturnya adalah mikrofili. Mikrofili ya, jadi seperti anduk. Semakin kecil ukuran dari fili-fili ini, maka akan semakin luas pula area permukaannya ya, sehingga bahan yang diserap juga akan semakin banyak ya. Makanya kenapa dikatakan terjadi penyerapan besar-besaran di usus halus.
Ada 2 gerakan mekanik di usus halus. Yang pertama adalah gerakan segmentasi, yaitu gerakan pencampuran dengan biasanya sih kontraksi pada usus halus ini dia akan mencampur kimus dengan getah pencernaan yang disekresikan ke dalam lumen usus halus. Kontraksi segmentasi yang terjadi di duodenum ini kecepatannya 12 kali per menit. Ya. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan peristaltik. Kalau gerakan peristaltik ini suatu gerakan untuk mendorong ya. Jadi kontraksi dari usus halus untuk bergerak mendorong makanan untuk maju. Ya, itu 2 gerakan di usus halus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kolon. Kolon atau usus besar. Nah, usus besar ini punya 5 bagian. 5 bagian. Pintu keluar dari usus halus itu namanya adalah ileocecal sphincter. Nah, kalau makanan sudah keluar dari ileocecal sphincter, dia akan masuk ke kolon yang namanya adalah kolon ascendens. Ya, kolon ascendens itu adalah kolon yang naik. Lalu akan melewati kolon transversum. Setelah itu akan melewati kolon descendens. Nah, ini adalah bagian sigmoid, yang ini adalah rectum. Pintu keluarnya namanya adalah anus. Usus besar atau kolon ini merupakan organ penyimpanan dan pengering. Di kolon ini akan terjadi penyerapan molekul sederhana dan vitamin, dan juga terjadi penyerapan air, walaupun tidak sebesar di usus halus. Nanti kita lihat berapa liter yang diserap di usus halus. Kalau di usus besar sudah ada bocorannya ya, jadi air yang diserap hanya 0,9 liter. Nah, ini adalah cairan-cairan yang dihasilkan dan yang dikeluarkan ya. Jadi volume yang masuk itu, cairan yang masuk bisa kita dapatkan dari ingesti, makanan yang dikonsumsi, minuman air yaitu kurang lebih 2 liter, lalu yang disekresi dari plasma, dari salivary gland kurang lebih 1 liter, yang dihasilkan dari getah lambung kurang lebih 2 liter, getah pankreas 1,2 liter, empedu 0,7 liter, getah dari duodenum itu kurang lebih 2 liter. Nah, itu yang ini ya, volume yang masuk. Lalu yang diserap oleh usus halus, dalam 24 jam itu 92% atau sekitar 8 liter ya. Tadi kan hasilnya ini kalau di total ada 9 liter. Nah, 8 liternya itu akan diserap di usus halus, 0,9 liter akan diserap di usus besar, sisanya 0,1 liter itu akan keluar bersama feses ya. Jadi yang masuk 9, yang keluar pun 9. Nah, selain tadi di usus halus itu terjadi penyerapan sedikit vitamin dan sedikit air ya, di usus besar itu juga akan terjadi proses pembentukan feses. Nah, proses pembentukan feses di kolon itu pembusukan yaitu tidak membutuhkan waktu yang cepat, jadi dia membutuhkan waktu yang lama karena begitu keluar dari usus halus ya, dia melewati ileocecal sphincter itu masih dalam kondisi cair ya. Normalnya kolon ini dia akan menerima sekitar 500 ml kimus dari usus halus per harinya ya. Sedikit karena sebagian besar pencernaan dan penyerapan itu telah diselesaikan di usus halus. Hanya sisanya saja yang akan dikirimkan ke kolon.
Kolon nanti akan mengekstraksi H2O dan garam dari isi lumennya untuk membentuk suatu massa padat yang kita sebut dengan feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, kontraksi dari usus besar dari kolon ini, dia secara perlahan akan mengaduk isinya maju dan mundur yang kita sebut dengan kontraksi Haustra. Ya, terjadi proses pembentukan feses ya di sini. Jadi pembentukan feses itu membutuhkan waktu yang lama ya, tadi sudah kita katakan, karena ketika masuk ke kolon masih dalam bentuk yang cair. Dia akan keluar dari ileocecal sphincter menuju ke kolon ascendens, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit. Lalu dia berjalan melewati kolon ascendens, membutuhkan waktu 30 menit. Akan belok ya, ke kolon transversum, butuh waktu 1 jam. Selama di kolon transversum, dia butuh waktu 3 jam. Akan turun ke kolon descendant, beloknya ya, butuh waktu 6 jam. Dan seterusnya sampai dia bisa dikeluarkan dalam waktu 48 jam. Ya, karena terjadi proses pemadatan tadi. Sampai dia feses yang dikeluarkan ini benar-benar solid. Feses yang baik itu mengandung air, bahan makanan yang tidak tercerna, bakteri, produksi dekomposisi bakteri, dan pengelupasan sel epitel. Ini adalah konsistensi feses yang baik. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, ya skala dari konsistensi feses ya, bisa kita lihat bahwa feses yang baik itu ada di nomor 4. Ya, dia teksturnya seperti sosis ya, halus. Nah, kalau di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini penyebab-penyebab konstipasi. Kalau di 5, 6, dan 7 ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan diare. Jadi konstipasi itu terjadi kalau tinjanya itu terlalu kering. Ya. Bisa terjadi karena defekasi ditunda atau terlalu lama ya. Nah, ketika isi kolon tertahan lebih lama daripada normal, ingat bahwa di kolon itu masih akan terjadi proses penyerapan air. Sehingga fesesnya, tinjanya itu menjadi kering dan keras. Ya, frekuensi dari defekasi antar individu itu bervariasi ya. Berkisar dari setiap makan hingga seminggu sekali. Nah, ketika frekuensi berkurang melebihi apa yang normal, ini bisa terjadi yang namanya konstipasi. Gejalanya biasanya akan timbul perasaan tidak nyaman di abdomen, sakit kepala, hilangnya nafsu makan, ya kadang disertai mual. Lalu bagaimana yang terjadi ketika feses itu akan dikeluarkan ya? Ketika feses akan dikeluarkan, feses dikeluarkan itu oleh suatu refleks yang namanya refleks defekasi. Ya. Ketika rektum kita itu sudah penuh dengan feses, dia akan merangsang reseptor regang di dinding rektum. Ya, ini yang akan memicu suatu refleks defekasi. Refleks ini menyebabkan sphincter anus di bagian dalam atau sphincter anus internus itu melemas dan rektum serta kolon sigmoid dia akan berkontraksi lebih kuat. Nah, jika sphincter anus externusnya ini juga melemas, ini akan terjadi defekasi. Ya, jadi anus itu harus dalam kondisi relaksasi. Baru feses dia akan keluar. Ya. Anus relaksasi sedangkan rektumnya dia harus kontraksi sehingga feses bisa terdorong keluar.